Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Livia Khotratul Nadar dengan NIM 1804415. Saya dari Pendidikan IPS angkatan 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keterampilan sosial yang saya miliki untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan keterampilan sosial. Jadi, keterampilan yang saya miliki adalah memasak. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang keterampilan yang saya miliki, kita akan membahas apa itu keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain atau menjalin hubungan sosial dengan orang lain agar hubungan tersebut serasi dan memuaskan. Sebagai manusia ataupun sebagai makhluk hidup maupun makhluk sosial tentunya harus memiliki keterampilan sosial agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik maupun dapat menjalin hubungan sosial ataupun interaksi dengan orang lain secara baik. Oleh karena itu, keterampilan sosial dapat berkembang dari adanya potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi, potensi yang saya miliki adalah memasak. Memasak merupakan salah satu keterampilan ataupun salah satu potensi yang saya miliki dan menurut saya harus dikembangkan. Apalagi dengan adanya pandemi ini yang mengharuskan untuk selalu di rumah saja membuat saya semakin hobi untuk memasak. Ditambah dengan adanya resep-resep baru untuk membuat makanan-makanan yang unik, membuat saya semakin penasaran untuk mencobanya dan juga lebih mengkreasikan resep-resep tersebut. Menurut saya juga keterampilan memasak merupakan keterampilan dasar yang dimiliki oleh setiap orang dan memiliki banyak sekali manfaat. Baik manfaat bagi diri kita sendiri maupun manfaat bagi orang lain. Bagi diri saya sendiri, memasak itu membuat saya merasa puas dan juga membuat saya merasa senang. Selain itu, memasak juga dapat menghilangkan stres dan juga melatih kreativitas saya. Karena dengan memasak, saya dapat mengolah bahan-bahan ataupun resep-resep sesuai dengan kreativitas saya agar makanan yang dihidangkan dapat istimewa menurut saya. Selain memberikan manfaat bagi diri sendiri, memasak juga memberikan kesan positif terhadap orang lain. Karena dengan memberikan makanan ataupun masakan yang kita masak, itu akan membuat orang lain bahagia dan merasa senang. Dan juga hal tersebut membuat hubungan antara saya dan orang lain merasa lebih dekat. Salah satu contohnya adalah saya dapat membuat makanan untuk kemudian dibagikan kepada keluarga maupun teman-teman saya. Biasanya saya membuat makanan-makanan unik sebagai cemilan untuk keluarga saya maupun orang-orang terdekat saya. Dan mereka pun memberikan respon yang positif. Karena dengan kita memberikan atau berbagi makanan dengan orang lain atau orang-orang di sekitar kita dapat membuktikan bahwa kita peduli dengan orang lain. Hal itulah yang menjadi hubungan atau ikatan sosial menjadi lebih kuat. Bagi saya, memasak juga memberikan ide-ide ataupun peluang untuk berbisnis ataupun menghasilkan uang. Karena dengan memasak, kita dapat menghasilkan produk-produk makanan yang kemudian dapat dinikmati oleh banyak orang. Kita tidak hanya akan merasa senang dalam kegiatan memasak, tetapi juga dapat menghasilkan uang dan menjadikan kegiatan memasak itu sebagai bisnis jangka panjang. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membuka ataupun menjual produk-produk dari makanan yang telah saya hasilkan. Hal itu membuat saya senang karena makanan yang saya buat dapat dinikmati oleh orang lain dan juga dapat menghasilkan uang. Saya berharap dengan adanya kreativitas ataupun keterampilan yang saya miliki, kedepannya saya dapat membuka usaha cemilan yang lebih dikenal oleh banyak orang dan disukai oleh banyak orang. Saya juga akan menampilkan keterampilan yang saya miliki. Mari kita lihat. Bahannya ada sawi, wortel, daun bawang, daging ayam, saus tiram, penyedap rasa, telur, tepung maizena, bawang putih. Langkah yang pertama, kita harus menggiling daging, kemudian masukkan 1 butir telur, kemudian digiling sampai halus. Jika sudah, masukkan bumbu-bumbu yang tadi seperti bawang putih, wortel, daun bawang, kemudian ada 1 sendok saus tiram, penyedap rasa, jangan lupa dikasih garam. Masukkan 1 sendok tepung maizena, kemudian diaduk hingga merata.
Kemudian potong ujung sawi dan setelah dicuci kita masukkan ke dalam panci untuk dikukus selama 2 menit. Setelah layu seperti ini, kemudian kita angkat dan masukkan adonan yang tadi ke dalam sawi tersebut dan bisa kita gulung seperti ini. Dan pastikan semuanya tertutup rapat. Lakukan hal yang sama pada sawi-sawi tersebut hingga adonan habis. Kita masukkan dan kita gulung-gulung. Jika sudah, kita masukkan ke dalam panci dan kemudian kita kukus selama 20 hingga 30 menit. Jadi deh, sangat gampang kan teman-teman? Nah, kita akan membuat saus sebagai cocolannya. Langkah yang pertama, haluskan cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah. Setelah itu, kita tumis hingga masak dan tidak bau langu. Kemudian, masukkan sedikit saus, penyedap rasa, jangan lupa dikasih garam, dan oseng-oseng lagi hingga tercampur rata. Masukkan lada bubuk sesuai selera ya. Oh iya, masukkan setengah sendok saus tiram agar rasa lebih sedap lagi. Masukkan juga gula pasir 1 sendok teh. Kita oseng-oseng lagi hingga semuanya tercampur rata. Lalu tambahkan sedikit air yang sudah dicampur dengan tepung maizena, opsional ya. Kemudian kita oseng-oseng lagi hingga masak. Dan jadi deh, menurut saya sawi gulung ini termasuk makanan sehat dan sangat cocok untuk makanan karena makanan ini terbuat dari daging ayam dan sayuran dan sama sekali tidak menggunakan minyak goreng. Selain enak, bahan-bahan mudah didapatkan dan pembuatannya pun gampang. Demikian keterampilan yang saya miliki, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.